Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Ali Imran 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, hari akhir. Mereka menyuruh ma'ruf, melarang munkar, dan mereka bersegera kepada kebaikan. Maka dan itulah mereka orang-orang yang soleh. Saat ini mulai Allah nampakkan orang-orang yang mengaku menjadi panutan dan menyatakan yang paling benar dan lain sebagainya. Kini sudah nampak jelas siapa sebenarnya orang-orang yang soleh itu. Apakah hanya sekedar pengakuan saja? Dan yang dikhawatirkan sekarang terjadinya saling menghujat satu sama lain. Dalam kondisi yang seperti ini, yang baik adalah yang lurus sajalah, melaksanakan segala ketentuan Allah. Dan nilai yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang menyatakan yang lain salah. Ternyata sekarang sudah mulai terasa diakui kesalahannya. Contohnya Islam Bayat sekarang sudah mulai bubar. Ya, yang mereka berkoar-koar selain dari kelompoknya kafir. Bahasa hukumnya mentakfirkan, menganggap yang lain kufur jika tidak sekelompok, sampai menghalalkan darah sesama muslim. Nah, sekarang tokoh-tokohnya sudah meninggalkan itu. Nah, begitu ya. Tidak ada istilah takfir. Takfir itu mengkafirkan. Seorang mukmin mengkafirkan mukmin yang lain, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi tidak boleh ya mengkufurkan sesama muslim. Jadi kalau perlu saya sampaikan uraiannya, sesama muslim siapapun dia itu adalah saudara, seakidah, cuma beda kaidah, gitu. Dan tidak boleh
mengalirkan darah sesama muslim. Rasul ketika haji wada menyatakan sesama muslim itu haram darahnya dialirkan, haram hartanya dirampas, haram kehormatannya dirusak. Begitu itu pernyataan Rasulullah itu. Kemudian muncullah aliran Bai'at. Apa yang dimaksud aliran Bai'at itu? Ini parahnya satu, mengkafirkan sesama muslim karena tidak segolongan. Tuh. Ya. Itu dianggap kafir. Kalau dianggap kafir nanti halal darahnya dialirkan. Halal hartanya dirampas. Karena itu terjadi perampokan segala macam itu. Dengan alasan karena yang lain kafir. Kemudian ada diungkapkan alasannya fa'i. Fa'i itu tidak terjadi perang, kabur musuh teh. Maka harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh boleh diambil. Namanya fa'i. Kalau ghanimah terjadi perang, lalu musuh itu kalah, maka harta barang-barangnya boleh diambil, ya halal, tapi harus dibagikan oleh pemimpin yang ikut perang, yang kebagian. Menyumputkan, nah itu termasuk khianat, tidak boleh. Begitu. Nah sekarang ini ada ungkapan ya dianggapnya pai oleh mereka, beri nyokot gitu, mencuri. Saya pernah ditanya apakah boleh mencuri untuk modal jihad fisabilillah. Nah itu kan itu yang diisukan. Saya jawab Islam itu suci, tidak bisa ditegakkan dengan cara kotor. Itu tidak bisa. Ternyata sekarang terbongkar. Itu yang muncul dulu itu Islam jamaah, apalagi LDII, ya dan lain sebagainya. Pernah berlindung di bawah Golkar. Nah begitulah ya. Kemudian sekarang muncul lagi lebih parah, perorangan yang mereka menyatakan iman yang sebenarnya itu adalah kelompok mereka. Bagaimana untuk kita ya? Kita kembali saja pada Quran. Pertama surat Al-Anfal itu yang sudah pada hafal ya. Terus hafal meureun. Ya sifat-sifatnya di situ. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Sanes jadi ngadareg-deg gitu. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayatnya zadathum, bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya begitu. Kemudian dibuktikan dalam keseharian seperti ayat tadi yang saya bacakan. Kemudian masih di Al-Anfal juga selanjutnya alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah mukmin yang sebenarnya, yang mendirikan salat dan berinfak. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Wa magfiratun, dan magfirah pengampunan.
wa rizqun karim, dan rizki yang mulia yaitu surga. Nah begitu dari pernyataan Allah dalam Al-Quran. Jadi siapapun yang mengaku bahwa mereka lah yang benar tetapi tidak mendirikan salat, satu tuh kena antep lah, tong digugu ya. Karena sekarang begini, ada upaya supaya umat Islam meninggalkan salat. Kenapa? Dan kelihatannya sekarang yang dihantam salat itu, karena salat itu benteng terakhir kan. Yang lainnya sudah mulai lepas dari tangan umat Islam. Satu, hukum, banyak yang sudah lepas dari tangan umat Islam. Contohnya saja, sekarang dibongkar lagi hukum nikah. Tidak ada sekat agama. Itu sudah dimulai muncul. Kemudian tidak boleh nikah dengan saudara seperti adik kakak, sekarang sudah terjadi. Nah itu dibongkar tuh satu persatu. Dan hukum waris, jika terjadi persoalan waris, umat Islam sendiri dipengaruhi lebih cenderung mengadu ke pengadilan konvensional daripada kembali pada Quran. Jelas itu ya. Masalah hukum sudah lepas. Kemudian yang kedua, kendali ekonomi sudah dipegang oleh orang kafir. Karena itu pengaruhnya ke masjid pun besar sekali. Kalau di zaman Rasulullah, masjid mempengaruhi pasar. Kalau sekarang sudah terbalik, justru pasar mempengaruhi masjid. Karakter masjid itu jujur, karakter pasar bohong. Banyak yang jujurnya di pasar juga, cuma karakter pasar itu bohong. Sedangkan karakter masjid jujur. Najan tukang bohong wae, keur adan mah jujur. Itu tukang bohong keur adan mah jujur. Beres mah adan bohong dewe mana. Nah dulu di zaman Rasulullah, pasar itu dipengaruhi oleh karakter masjid begitu. Sampai Rasul sidak, ada yang jualan korma, dikodok ke Rasul teh ka jero, bongkar. Ternyata di atas kurma kering, di bawahnya kurma basah. Itu kan kurma kering lebih mahal, kurma basah murah. Jadi yang ditawarkan kurma kering harga yang tinggi itu, tapi waktu ngilo mah dikodok jeung nu jero itu. Maka kurasa dibongkar we gitu. Apa-apaan ini? Apakah boleh kalau jualannya campur yang kering dan yang basah? Boleh, asal terbuka saja. Tapi mah campur gitu. Ini mah tidak, ini tuh nggak apa-apa. Cuma kalau yang basah sengaja ditutup oleh yang kering, sementara akad jual belinya kurma kering, nah gitu. Jual susu murni campur, nah gitu. Mun terang-terangan mah teu naon, tah mah susu murni campur cai. Iya. Nu dijual teh susuna 5 liter, caina 5 liter. Itu terang-terangan mah teu naon. Seperti itu yang beli daging ayam kan tahu itu disuntik pakai air, tapi terbuka ya silahkan, nggak apa-apa terbukanya itu. Ya, nah itulah. Sekarang terbalik, justru masih dipengaruhi oleh pasar. Tidak sedikit yang di masjid itu berbohong atas nama Nabi. Ini yang lebih parah. Banyak yang menyatakan ini yang benar,
ini dari nabinya begini padahal nabi tidak. Nah itu sekarang itu pabalatak pisan dan merasa mereka paling benar dan Allah buktikan geningan sasalah manjeng presiden Israel gitu. Iya, padahal Quran sudah jelas mengingatkan. Ya udahlah begitu. Nah di antara orang-orang yang beriman itu ternyata tidak sama kualitas imannya itu. Istilah Nabi ada ungkapan al-mu'minul qawiyyu, ada al-mu'minud dha'if. Apa al-mu'minul qawiyyu itu? Mukmin yang kuat. Sebaliknya al-mu'minud dha'if artinya mukmin yang lemah. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah, wa fi kullin khairun, tetapi baik yang kuat dan yang lemah ada kebaikannya. Ihris alama yanfauka, hendaklah kamu ihris itu rakus tamak, tetapi kepada kebaikan. Itu diperintah kepada kebaikan. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asobaka syai'un, jika menimpamu sesuatu, fala taqul, jangan ngomong, lau ani fa'altu kana kada wa kada, pun saya biawe kieu mah meureun kieu jadina teh, padahal sudah terjadi. Ya gitu. Da eta mah mararese teh. Coba lamun gancang mah meureun kaburu panggih jeung norek meuli teh. Da eta mah atuh hararese, teh pan salah teh ngomong gitu teh. Tapi udah biasa kan kita. Walakin kul qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi katakanlah ketentuan Allah, takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki. Fa inna lau, maka sesungguhnya kata-kata kalau, lamun, ya. Tabtahu amala syaiton, itu membuka amal setan. Nah gitu. Jadi yang pertama, mukmin yang kuat itu yang seperti apa? Satu, kuat keimanannya, begitu ya. Dua, kuat semangat melakukan kebaikan. Tiga, kuat keyakinannya kepada Allah dengan segala sifatnya. Kuat semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang dimaksud kuat. Tapi ada juga yang mau ditafsir kuat fisiknya. Karena mukmin yang kuat fisik siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi ini. Kemudian ada 10 sifat ya. Dianggap ini mukmin sempurna, kuat. Kalau ada 10 sifat, kalau itu ya. 1, kuat fisiknya. Makanya olahraga dianjurkan. Kuat fisik ya, karawaslah kesararea pan geus lemah fisik mah lain teh yang berjuang atau kumaha. Ya sabuktina we lah gitu. Kedua, kuat khuluknya. Kalau tadi kholkunnya,
fisik ini. Ya. Yang kedua khuluq, akhlaknya. Jadi seimbang. Fisik kuat, akhlak jelek, lebih repot ini. Ya. Aya akhlakna teh hade ngan fisikna lemah. Tuh, kurang semangat. Tapi yang bagus adalah fisiknya kuat. Nah, gitu. Saya sering membuat contoh, sok sanajan awi sapotong dicekel ku jalma jujur eta teh regreugeun sejen teh. Tapi dicekel ku jalma jahat teh teu riweuh atuh. Awi sapotong oge dicekel ku nu jahat mah. Komo senjata mutahhir. Cekel ku nu jahat teh riweuhna sadunya, Bang. Ya. Kemudian juga ia bisa usaha, kasab, ya, dan itu didorong bagi umat Islam. Kemudian ia punya ilmu, gitu. Awak fisiknya kuat, kasab ada tapi tidak pakai ilmu. Nah, seringkali hal-hal yang haram dan melanggar itu dilakukan. Ya. Tapi itu belum cukup. Nah, di sini yang utamanya. Dan satu, sehat akidah. Kemudian selamat ibadahnya. Boleh juga dibalik, selamat akidah, sehat ibadah, boleh. Ya. Ini yang pokoknya. Akidahnya selamat dan ibadahnya sah, sehat. Itu. Nah, sekarang ini kan didorong kepada kultus, ya. Dan sudah berani menyatakan yang benar adalah kelompoknya, tetapi tidak merujuk pada Quran dan Sunnah sebagai sumber kebenaran. Nah, itu ya. Kata kembali itulah mukmin yang kuat itu. Jadi kuat keyakinannya, kuat keimanannya, kuat semangat beramal baiknya. Iya. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Kemudian ada juga yang lemah, tapi yang disebut iman tetap ada kebaikan. Wa fi kullin khairun. Tetap ada kebaikan. Walaupun lemah dalam keadaan tidak begitu seperti yang lain, tidak bisa ikut jihad, tapi yang disebut mukmin ada kebaikan. Begitu. Kemudian ada perintah dari Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Hirsun itu kalau bahasa gamblang nama hawak. Ya, karena harta itu yang jelek. Tapi ketika hawak teh kepada kebaikan, kepada yang bermanfaat, itu harus. Contoh, sab yang pertama itulah yang paling besar pahalanya. Pemenang Jumaah. Saya harus paling depan. Nah, kabeh teh kitu semangatna teh. Nah, itu lebih bagus. Tapi rata-rata kan legowo di urang mah. Di tukang we kabature mangga kapayun, mangga kapayun legowo gitu. Padahal dalam salat itu yang lebih dulu itu yang lebih baik. Sampai dimisilkan ia sama dengan kurban dengan unta. Nah, saya harus ke depan. Nah gitu kabeh, matak mau riweuh. Langsung sampai itu penuh, itu berurutan. Nyata da geus biasa eta langanan we tihang. Gitu. Itu kan ada dakwah bilisanil hal dengan perbuatan. Itu kan menarik. Pangsiunan, nah ini ke masjid depan jam 11 geus ka masjid Jumaah teh.
Itu anger sarung, pakai baju koko, ngelendangkeun sajadah, sehat bersih. Itu kan menarik. Ningalina teh resep gitu. Di Amerika banyak yang masuk Islam karena tertarik oleh ini. Jumatan itu ada buku khusus ya, cerita orang-orang Amerika masuk Islam. Sibuk kan cari uang, hari ningali ieu meunijigan santai. Sendal capit, sarung, baju koko, ngelenangkeun sajadah, leumpah teh tenang gitu. Itu bagi mereka menarik. Ini dari mana ini? Itu kan ketenangan seperti itu nggak ada, mahal. Gitu. Nyoba aneh nuturkeun, masuk ruangan, biuk ngajajar, perhatikan kumanehna. Di sini tidak ada kaya miskin, tidak ada pejabatan bukan, ngajajar bareng. Lalu ada yang khutbah, ya, Jumaah teh. Nah, makanya minggu depannya dia ikut, pakai sarung, baju kocan ngerti tapi. Ngan itu ngilu genahna gitu, tenangna gitu. Ngabri ngilu, oh iya nikmat. Akhirnya ia mendengarkan ceramah, lama-lama masuk Islam. Nah itu yang mahal itu. Dari mana ketenangan itu? Yaitu iman. Iman itu adalah tenteramnya hati karena yakin Allah Maha segalanya itu. Walaupun di medan perang. Itu kan di medan perang kondisinya itu menakutkan gitu, tapi bagi mukmin di situ ada solusi dari rasa itu. Karena yakin sepenuhnya Allah Maha segala-galanya. Walaupun tidak ke medan perang, waktu mati ya mati saja. Nah gitu. Nah inilah yang jadi kekuatan karena orang kafir itu aneh. Saeutik tapi kawanina gitu. Lalu mereka bertanya, dari mana beranian yang tadi? Kami siap kembali dengan ghanimah atau kami ke surga. Gitu dua kan? Kafir ke mana itu? Nah itu bedanya. Yaitu kekuatan. Ndalah hawok itu apa ya? Yang ingin paling banyak dalam kebaikan. Nah gitu, seperti tadi sapawal. Kalau dalam infak saya harus lebih dulu infak. Makanya dalam Quran didorong pastabikul. Ya, lihat dulu di surat Al-Maidah tuh. Setelah Allah jelaskan syariat, baru diperintah pastabikul khairat. Setelah jelas jalannya gitu, itu banyak sekarang itu yang infak gede-gede, tapi tidak memperhatikan jalannya itu. Makanya diperintah pastabikul khairat setelah jelas jalannya. Ini jalannya, silakan. Begitu, ini garis start, ini garis finish, itu. Tuluy aya numpang heulana tapi nguriling, salah pandang. Itu karena sekarang kita ini sedang berlomba menuju Allah. Iya, tapi jalannya yang mana? Jalannya yang ditetapkan oleh Allah. Entong nyen jalan masing-masing itu. Balap ke mana hari ini? Gitu sekarang ini Pak. Dipacu supaya semangat tapi jalannya masing-masing. Ya. Hendaklah bersemangat, merasa saya harus paling banyak mendapatkan pahala. Karena pahala dari Allah tidak akan habis. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Akhirnya ya. Kemudian jika terjadi sesuatu jangan kamu katakan kalau begini. Ini nanti kita tempatkan dulu ini ya. Apa yang dimaksud itu? Penyesalan. Tidak kembali kepada Allah. Kenapa tidak kembalikan kepada Allah? Kaduhung lah bahasa kurang mah. Tuh kaduhungnya itu pakai kieu, damun kieu mah kieu tak jadi nanti. Nah gitu itu. Bukan lamun dalam arti program. Lamun isuk menang duit, kurang infak,
Nah gitu Pak. Tina naon tama. Iya. Ini mah penyesalan. Lalu muncul lamun kieu mah moal kieu ieu teh. Nah, itu padahal sudah terjadi. Sudah, kembalikan saja kepada Allah. Dan yakini tidak ada putusan Allah bagi orang mukmin kecuali di balik itu ada kebaikan. Cuma kita belum tahu, belum ngerti gitu. Bapana jag-jag tapi dah serabutan usahana. Budak jajan 2.000 sapoe. Jag-jag bapana teh tuluy bapana gering, budak jajan mah. Ku akal mah pada moal ka hati atuh. Cek tatangna teh bapa mana gering jang ungeuk mere 2.000 tuh aya nih. Ya. Datang bijana bapa mana gering ungeuk budak mere 3.000 sabarata. 5.000. Sok budak tanya, mending bapak cager, mending bapak gering. Jag-jag sehat, dah gawe deh serabutan, mitoha teh minang kukulutus. Gitu. Nah, ibarat gering mah ngirim hayam mitoha teh. Merukana teh. Perlu penumpang teh saurang deui. Bari itu mas purben itu naon teh. Pan perjalanan ka Cianjur mata menteu pinuh saya di jalan bari itu mah penumpang. Ari Jawa teh salaki jeung pamajikan. Duaan teu daekeun saurang untuk misa. Tapu kenek teangan saha nu diturunkeun. Nya aki-aki nu diturunkeun teh. Rayahna we kieu cerita ieu kumaha atuh salaki jeung pamajikan pada si aki teh geus ngilu ngetep nungguan kapaksa turun nyeri teh hate geus 2 poe aya bejana eta sepurben teh ti Kusruk ka Jura kumaha cek si aki alhamdulillah untung teh tulus tuh mata ke ulah sok goreng sangka. Nah begitu ya. Semuanya kembalikan pada Allah. Walakin kul qadarullah wa masya Allah wa masya fa'al. Semuanya adalah ketentuan Allah. Nah itu kekuatan itu yang mesti, makanya sekarang banyak terjadi pembunuhan akibat merasa tidak berhasil. Di sini muncul menyalahkan yang lain. Itu mulainya. Terjadilah saling menyalahkan. Ketika terjadi saling menyalahkan, maka muncullah kebencian. Itu bugdun itu. Ketika terjadi kebencian, mestinya segera dihilangkan, tetapi malah makin menguat. Lahirlah godob. Dari godob itu akan menimbulkan pembunuhan. Nah, kalau begitu di belakangnya adalah asyaiton. Dan Allah sudah mengingatkan, hati-hati atas bisikan-bisikan setan. Iya. Sekarang banyak yang terjadi itu suami dibunuh istri begitu karena itu bisikan itu, ya. Dan mereka sudah tidak tahan lagi dengan urusan dunia ini, ya. Begitulah. Jadi mukmin yang kuat adalah yang kuat keimanannya. Teguh. Insya Allah tidak akan belok kanan kiri. Tidak akan berkurang karena musibah. Tambah kuat keimanan. Kemudian tidak akan kendor dalam melaksanakan ibadah. Ya, karena itu sudah menjadi keyakinan, kewajiban untuk beribadah. Seperti contoh tadi, saya harus paling depan. Nah itu dalam Jumat selalu beres dah. Jam 11 geus berangkat menarik. Wah si bapak hebat. Udah geus pangsiun.
pan keur dinas mah kaberangan wae. Nyekeun bae atuh beureun keur dinas kaberangan wae cik geus pangsiun mah tuh gitu. Nya we jam 11 geus menarik itu kan. Sampai ada yang megat, duh bapak puntennya cenah abdi mah meuni kataji ibu-ibu ieu teh. Kataji ku bapak cenah beda jeung salakina besok telat. Bapak mah jam 11 cenah geus ka masjid Jumaah teh. Meuni menarik resep. Kumaha jawab si bapak, nya tadi mah hese sare. Lanjut panggilan tadi. Salah maksud lah. Ya. Itu saya sering membicarakan itu ada sepuh. Saya dengan almarhum juga kakak saya sering ngobrolkan itu. Dia itu kalau ada pengajian di Pindad itu dia paling pagi beberes tetap itu ngamparkeun sama itu. Sekarang udah tidak ada tuh merasa kehilangan. Mana ini yang biasa semangat beberes itu di Pindad teh. Udah sudah beres dia lagi yang beberes itu. Nah itu seringkali kakak saya menitipkan jika beliau datang kamu perhatikan ya, makanya saya itu sangat memperhatikan besok mapai gitu. Itu amanat dari kakak saya, sekarang sudah tidak ada. Itu jasa-jasanya begitu ya, bagus sekali. Jadi pangisukna beberes, menyediakan tempat untuk yang lain. Ya itu hebat tuh. Nah kakak saya sering bilang, dia tuh lihat itu. Ini adalah contoh ya. Ketika yang mengurus masjid meninggal dunia, lalu dikuburkanlah oleh para sahabat, Rasul tidak diberitahu. Ketika Rasul datang bertanya, kamu sudah meninggal. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Ya takut merepotkanlah gitu. Pira gitu kamu bersih di masjid gitu merente teh. Tekudulah Rasul mah diberitahu. Rasul kelihatan marah. Langsung berangkat ke kuburannya dan sholatlah di kuburan. Tidak ada dalil tuh, ayeuna ribut. Geningan anu nyarik maca Quran, salat mah ada dalil. Contoh dari Rasul yang ketinggalan tidak bisa menyalatkan, pamannya di sini bisa ke kuburan saja datang salat di sana, salat mayit ada dalilnya itu. Kalau baca Quran khusus tidak ada, yang ada itu. Ini kan urusan ibadah, ya. Rasul sangat menghargai orang yang bebersih di masjid, gitu. Dan di keterangan lain menyatakan siapa yang membuang sampah sekecil apapun dari bumi Allah, Allah catat satu kebaikan. Jadi sok sanajan cek paribasana sautak saeutik dikaluarkeunna ti masjid teh teu kudu make sapu. Sautak saeutik mah hiji ewang we nyokot beres gitu. Tapi semuanya ada semangat itu, ya. Ya, itulah. Dan yang terakhir yang dimaksud adalah kekuatan keyakinan. Nah, itu satu, karena sekarang banyak yang lemah. Yang dikhawatirkan oleh Rasul itu dhaful yakin, lemah keyakinan. Tapi kita perkuat sekarang. Kemudian perkuat semangat melakukan kebaikan. Ya, selama bisa lakukan sekecil apapun. Walaupun hanya dengan wajah yang berseri. Itu. Makanya sahabat mengatakan kalau saya bertemu Anda berai dunia teh merasa lega teh cenah. Itu pengaruh wajah Nabi. Beda jeung wajah di urang. Itu sahabat gitu, itu pernyataan sahabat teh. Kalau saya ketemu Anda itu cek sahabat teh, dua kumaha dunia teh asa lega we. Beda gitu pengaruh wajah Nabi mah. Genah. Ini asa genah cenah kana hate cek sahabat. Dunia asa lega itu ieu mah kajian kukurilingan we, balik di gawe teh, balik di kantor teh, ada guan peuting. Degewat balik ka imah aya naon ieu teh. Geus kabayangkeun atuh da gerhana
Ya, semangat itu. Kemudian di surat Luqman ada nasihat Luqmanul Hakim. Ya bunayya intaku mithqala habbatin min hordalin fatakun fi sahrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini nasihat. Sekecil apapun kebaikan walaupun ada di dalam batu yang tertutup atau ada di langit atau ada di dalam tanah, satu saat oleh Allah akan dibuktikan apa adanya. Ini maksudnya dorongan saletik-letikna amal hade pigawe we lah gitu. Naon di antarana ngeta nyingkahkeun cucuk di jang-jalanan teu kudu make jeung teu anu ningalikeun bae atuh pan Allah mau ningal gitu. Rek pindahkeun cucuk teh kedaguan heula sugan we anu ningali biar Allah mah tahu. Yang buruk malah di kita sengaja paku diawurkeun. Kan terbalik sekali. Islam mengajarkan sekecil apapun duri. Pamana aya anu ngaliwat budak rek sakola. Salamet teu kacugah. Artinya kita punya saham di anak itu. Tapi ka budak teh jadi salat, pamana budak saleh, kita kebagian kan ada jasa. Coba mun kacugah teu tulus ka madrasahna ka masjidna. Nah, itu bedanya. Islam itu betul-betul hebat ya. Jadi sekecil apapun lakukan, matak ibu atuh naon hese nanya pirage senyum. Mani hese pisan ari tanggal 2 genep. Mun tanggal 1 tanggal 2 ti subuh kene ki seuri we. Ya, itu aja lah. Dalam kondisi yang seperti ini sekarang ini, teguhkan keyakinan, teguhkan keimanan bahwa yang benar adalah yang sesuai dengan Quran Sunnah. Udah ya begitu saja. Selain dari itu salah. Ya, dari mana lagi ukurannya? Ini loba tinggal raco ya. Tapi kaya nu ngajamin keuntungan apa, keselamatan di akhirat itu tahu di mana itu? Akhirat itu punya siapa sih? Nah itulah. Terus kembali orang ngaji lah ya. Ya sekian saja dulu insyaallah, nanti kita akan ungkap itu tentang apa sih pertolongan di akhirat itu benar atau tidak dari Habib ini ya, kita ungkap nanti ya insyaallah. Ya sampai di sini aja.